Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Maulana Anjaskusuma, NIM 2020 11065, kelas 2B Manajemen. Saya akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester Bahasa Indonesia. Nomor 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan faktor terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikut contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Penjelasan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan ejaan di lingkungan masyarakat sekitar adalah interferensi penguasaan kosakata yang kurangnya minat baca masyarakat, kesalahan masyarakat dalam menggunakan kosakata, dan bahasa yang baik dan benar. Contoh, kata baku, sambal, praktik, warung. Kata tidak baku, sambel, praktek, waroeng. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Penjelasan. Kutipan langsung merupakan kutipan yang diambil secara identik atau sama persis dari sumber aslinya. Contoh, menurut Pati 5 2013.4, mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis, kualitatif dan kuantitatif. Kutipan tidak langsung mengalami perubahan pada teks yang dikutip. Tidak ada perubahan ide pikiran dari teks yang dikutip. Disampaikan dengan gaya bahasa dan pemahaman penulis terhadap kutipan yang ditampilkan. Diakhiri dengan nomor kutipan serta tidak diakhiri dengan tanda petik 2. Adapun nomor kutipan yang dicantumkan pada kutipan mempunyai fungsi sebagai catatan kaki yang menerangkan sumber kutipan berasal. Contoh, tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman sebuah blog. Pertanyaan nomor 3. Apa bedanya dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Penjelasan. 1. Biografi adalah riwayat hidup seseorang, biasanya tokoh yang terkenal atau orang yang memiliki prestasi istimewa yang ditulis oleh orang lain. Contoh, Diego Armando Maradona merupakan pemain sepak bola asal Argentina. Ia lahir pada 30 Oktober 1960. Ia mendapatkan julukan Tangan Tuhan karena gol yang ia cetak pada Piala Dunia 1986 ketika melawan Inggris. Maradona merupakan pemain sepak bola berbakat. Setelah pensiun sebagai pemain, ia berkarir sebagai pelatih tim sepak bola. Beberapa yang pernah ia latih antara lain tim nasional Argentina, klub bola Al-Wals, Tekstil Madiu, Dorados, Racing Club, dan Fujairah. Sampai saat kematiannya pada 25 November 2020, ia menjabat sebagai pelatih tim Gimnasia La Plata. 2. Autobiografi adalah riwayat hidup seseorang, biasanya tokoh terkenal atau yang memiliki prestasi istimewa yang ditulis oleh orang itu sendiri. Contoh, Ibeng Pramana, A.N. 1986, kisah seorang pelajar. Kasus retorika Indonesia dalam Purwanto, ed. Perjuangan Pejuang, Jakarta, Universitas Selatan. Pertanyaan nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Penjelasan. Biasanya kita akan menggunakan kata jam untuk menunjukkan masa atau jangka waktu atau durasi. Pada jam 1 siang kita ada kelas matkul bahasa Indonesia.
2. Penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh, jam mata kuliah bahasa Indonesia akan dimulai pukul 08.00 WIB. Pertanyaan nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pertanyaan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Penjelasan. Bahasa dinyatakan sebagai sistem bunyi, yakni bahasa itu merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fon atau fonem. Bunyi di luar bersin, batuk, dan sebagainya. Bahasa itu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa itu arbitrer, tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan yang dilambangkannya. Andai ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya, maka di muka bumi ini tidak akan ada bermacam-macam bahasa. Pertanyaan nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Penjelasan. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, 1. Majalah, buku, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. 2. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh, aku membeli buku, tas, dan pensil di toko. 3. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh, karena Adi sakit demam, Adi tidak masuk sekolah. 4. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contoh, Sultan Takdir Alis Jabana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Rakyat, 1950, halaman 25. 5. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah atau sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh, 12,5 M, Rp 5.000,00. 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Penjelasan. Tanda bahasa titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contoh, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Tanda baca titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, 1 hari sudah malam. Titik koma, anak-anak masih membaca buku. 2. Ayah menyelesaikan pekerjaan. Titik koma, ibu menulis makalah. Titik koma, adik membaca cerita pendek. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penjelasan. 1. Kurang teliti. 2. Minimnya pengetahuan bahasa. 3. Kelalaian sehingga yang aslinya ditulis miring tapi ditulis biasa. Contoh, lagu-lagu itu dia download secara cuma-cuma di situs resmi grup musik tersebut. Sebentar lagi pesawat akan segera landing. Pertanyaan nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya.
Penjelasan: banyaknya vokal sebagai huruf sisipan yang membantu bunyi sebuah kata dapat menghilangkan karena mereka menganggap huruf hidup atau vokal yang diapit oleh konsonan tertentu seperti G, I, N, S, J, T, K dapat dibuat seperti tidak bersuara seperti membacanya. Contoh penulisan konsonan: agama Islam, sehingga saya ingin kurung buka G turun tutup. Dari hujan dan angin kencang tidak dapat menghindari. Tertarik dengan agama dalam kurung N. Contoh penulisan vokal: saya dapat naik sepeda motor. A dalam kurung, saya mengalami cedera serius. A dalam kurung. 二人映れば Stay with me 真夜中のドアを叩き帰らないでと泣いた